Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita, kesehatan, kesempatan yang tidak pernah Allah tutupi dan Allah hindari dari kita. Allah selalu memberikan kesempatan dalam hidup kita untuk kita selalu berbuat baik dan memperbanyak kebaikan dalam hidup ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kesempatan ini kita ingin sampaikan tentang kenapa harus yang halal, yang harus kita nikmati, yang harus kita konsumsi, yang harus kita dapatkan dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 172 mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Bapak Ibu yang mulia Allah, Allah menegaskan, Allah menetapkan kepada kita agar dalam hidup ini kita selalu untuk memakan, mengkonsumsi yang halal saja, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi itu kepada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan muarahnya adalah ketika Allah mengkaitkannya dengan apabila kalian benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kalian benar patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada semua manusia Allah mengingatkan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi itu yang halal lagi baik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, makanan yang halal punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Dan pengaruh yang paling utamanya adalah dari makanan itu akan menghindarkan seseorang dari azab api neraka. Mari kita ingat kembali salah satu doa yang selalu kita baca ketika kita akan makan. Allahumma barik lana. Kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Fima razaqtana. Ya Allah, berkahilah rezeki yang kau berikan kepadaku. Lalu kemudian di ujungnya waqina azabannar, dan bebaskanlah aku dari azab api neraka. Karena makanan yang kita makan itu punya pengaruh dengan akhirat kita. Makanan yang kita makan itu akan berpengaruh kepada kita dengan azab api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya mengingatkan yang artinya begini, bahwa
daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lagi pantas untuknya. Sedemikian tegasnya Rasulullah mengingatkan, daging-daging apa saja yang tumbuh dari manusia, dan tubuh manusia itu dari hal-hal yang haram, dari sesuatu yang haram, maka neraka itu lebih pantas untuk itu. Rasulullah SAW. Nauzubillah summa nauzubillah. Artinya bahwa makanan yang kita makan punya pengaruh besar dengan azab api neraka untuk yaumil kiamah nanti. Lalu kemudian jemaah rahimakumullah, makanan yang haram itu punya pengaruh tentang penghambat doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya yang halal itu, karena makanan yang halal itu punya pengaruh dengan diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dikisahkan tentang adanya orang yang dalam perjalanan, lalu dia berpuasa dalam perjalanan itu, dan dalam perjalanan itu dia mengalami kehilangan barangnya. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bersuara, bagaimana doanya akan diterima sementara makanannya makanan dari yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram, dan apa yang ada pada dari yang haram, kata dalam suara itu. Artinya bahwa doa seseorang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala punya pengaruh dari makanan yang dimakan oleh seseorang itu. Lalu ketika banyak minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat dari makanan yang kita makan itu, sumber-sumbernya apakah dari yang haram ataukah halal. Kalau yang haram mungkin itulah penyebabnya. Tapi kalau kita yakin ternyata yang kita makan itu dari yang halal saja, bisa jadi itu pinta kita yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tabungan amal kita di yaumil kiamah nanti. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa harus yang halal? Karena yang halal itu punya pengaruh dengan diterimanya amal-amal kita, diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya mengisahkan tentang ada seseorang yang tengah melaksanakan haji dan umrohnya. Lalu kemudian dia berdoa, menyampaikan bacaan-bacaan talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mulk. Dia menyatakan, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Lalu ada suara yang bersuara dari langit, bagaimana kami akan menerimamu? Umrohmu tidak diterima, hajimu tidak diterima, karena makanan, karena biaya hajimu ada yang dari yang haram, untuk keberangkatanmu ada yang haram, pakaian yang kau pakai ada yang haram. Jadi amal yang kita lakukan diterima atau ditolak amat berpengaruh dengan sesuatu yang kita dari sumbernya itu, dari sesuatu yang halal atau haram. Sedemikian tegasnya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kehalalan sesuatu itu punya pengaruh dengan amal-amal kita. Di samping memang sesuatu yang haram dan halal itu punya pengaruh tentang semangat seseorang untuk melaksanakan beramal. Lain rasanya ketika seseorang beramal itu, maka dalam amal-amal itu ada hal yang semua yang halal, semangatnya beda apabila bercampur dengan yang haram. Kemudian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang halal itu punya pengaruh psikologis bagi seseorang. Psikologisnya adalah ketika seseorang memakan, mengkonsumsi, mendapatkan sesuatu yang halal itu,
akan ada ketenangan dalam dirinya. Akan tenang seseorang itu. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kecemasan. Karena apa? Yang didapatkannya adalah dari sumber-sumber yang halal. Tapi beda kalau orang mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang haram. Dia tidak tenang. Ada kegelisahan, ada kecemasan. Jangan-jangan nanti akan diungkit-ungkit oleh orang. Jangan-jangan ini akan ketahuan. Dan jangan-jangan segala macam jangan-jangan kecemasan, ketakutan itu hadir. Karena apa? Karena ada yang haram di sana. Tapi kalau yang halal saja, maka insya Allah. Ada orang yang bekerja, sekian puluh tahun dia bekerja. Lalu setelah pensiunnya, dia tenang baik. Tenang, kenapa? Dalam kerjanya, dia lurus saja. Dia mendapatkan, memperoleh dari yang halal saja. Tapi ada orang yang cemas. Setelah dia pensiun, dia cemas. Kaget kalau begini, nanti kalau begitu. Kenapa? Karena dalam kerjanya, dia ambil sesuatu. Dia ambil bahagian-bahagian yang memang bukan miliknya. Ada ketakutan di situ. Jadi pendapatan yang kita dapat itu, hasil yang kita dapatkan itu punya pengaruh psikologis terhadap diri seseorang. Tidak tenang dia, tidak nyaman dia. Dan berapa banyak dalam kejadian kehidupan kita, kita menjumpai orang yang sudah tidak menjabat lagi, tapi terjerat dengan hukum. Kenapa? Ketika dia menjabat, dia mendapatkan sesuatu apa saja diambil. Yang halal, yang haram, laju galau-galau. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya Bapak Ibu yang melakukan salah, ketenangan itu hadir, lahir dari sesuatu yang halal. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah keberkahan. Yang halal itu melahirkan keberkahan, melahirkan kenikmatan, melahirkan sesuatu yang berkembang nantinya. Kenapa? Harta yang kita dapatkan adalah sesuatu yang halal, yang Allah ridho di situ. Yang Allah begitu ridho dengan apa yang kita dapatkan itu. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala menghasilkan sesuatu di mana keberkahan itu mengalir dan perkembangan dari usaha kita, dari apa yang kita hasilkan itu akan tampak. Tapi kalau yang halal, yang haram, maka keberkahan itu menjauh. Makanya dalam usaha-usaha kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang betul seseorang untuk mencampur adukan yang boleh dengan yang tidak boleh itu. Bahkan dalam bersumpah pun, dalam berusaha, dalam perdagangan, Rasulullah melarang itu. Kenapa? Sumpah itu menghilangkan keberkahan, kata Rasulullah SAW. Walaupun sumpah itu meyakinkan seseorang untuk membeli apa yang kita jual, apa yang kita perdagangkan, tetapi Rasul mengatakan sumpah itu menghilangkan keberkahan. Makanya jangan pernah bersumpah dalam berusaha. Yang kita inginkan dari hasil usaha kita adalah keberkahan. Dengan keberkahan itu ada ketenangan. Dengan keberkahan itu ada kenyamanan. Dengan keberkahan itu ada sesuatu yang selalu berkembang dalam usaha kita. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang halal itu mempunyai pengaruh terhadap fisik seseorang. Apa? Yang halal itu menyehatkan. Karena sesungguhnya semua yang halal itu adalah sehat bagi seseorang. Tapi yang haram itu merusak kesehatan seseorang. Disinilah letak pentingnya yang halal itu. Makanya Allah mengingatkan betul kepada semua manusia. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini. Tapi dengan satu catatan, yang dimakan itu adalah yang halal lagi baik. Karena yang halal itu menyehatkan manusia. Menyehatkan fisik dan tubuh manusia. Sementara yang halal itu, yang haram itu, dia tidak menyehatkan manusia. Merusak
tubuh manusia dalam waktu yang dekat maupun dalam waktu yang panjang. Bapak Ibu rahimakumullah, ini mungkin sebagai sebuah renungan bagi kita betapa pentingnya yang kita dapatkan itu adalah yang halal-halal saja, karena di sana punya pengaruh yang besar bagi hidup kita di dunia ini dan hidup kita akhirat nantinya. Sebagaimana yang selalu kita ingatkan kembali tentang bacaan doa ketika kita makan. Yang kita makan itu sesuatu yang kita dapatkan dari hasil usaha kita. Tapi kita meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita minta yang kita makan dari rezeki yang Allah berikan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah dan yang kita makan itu tidak membuat kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka nanti. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.